Shalom, salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam renungan Minggu Epifanias yang ketiga di tanggal 22 Januari tahun 2023 ini. Dan sebelum kita membahas firman Tuhan yang menjadi landasan renungan kita minggu ini, mari kita siapkan hati kita. Kita minta penyertaan Roh Kudus. Kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Bapa yang Maha Kuasa yang punya kehidupan kami mengucap syukur Tuhan, Engkau masih menyertai kami hingga pada saat ini, sehingga kami masih beroleh kesempatan untuk memperbaharui hidup kami melalui firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan, dan biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di hati kami, sehingga firman-Mu hidup di dalam kami, dan kami mampu melakukan yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sampai kepada pembacaan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yehezkiel. Perjanjian Lama, kitab Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat 33 sampai ayat yang ke-37. Mari kita bacakan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada hari aku mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu, aku akan membuat kota-kota didiami lagi, dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Tanah yang sudah lama tinggal tandus akan dikerjakan kembali, supaya jangan lagi tetap tandus di hadapan semua orang yang lintas daripadamu. Sebaliknya, mereka akan berkata, tanah ini yang sudah lama tinggal tandus menjadi seperti Taman Eden, dan kota-kota yang sudah runtuh, sunyi, sepi, dan musnah sekarang didiami dan menjadi kubu. Dan bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Beginilah firman Tuhan Allah. Dalam hal ini juga aku menginginkan supaya kaum Israel meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi mereka, yaitu membuat mereka banyak seperti lautan manusia. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kami menyapa kita semua. Shalom, selamat hari Minggu, minggu keempat di tahun yang baru ini. Yang menjadi tema untuk kita renungkan adalah Tuhan membaharui bangsanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di minggu keempat ini, adakah saudara yang masih ingat apa tekad barunya ya di awal tahun ini tadi? Begitu akan memasuki tahun yang baru, apa tekad baru saudara? Atau apa resolusi saudara untuk dibuat di tahun ini? Ada seorang bapak yang bertekad di tahun baru ini, dia akan semakin aktif ke gereja. Namun belum apa-apa dia sudah 2 kali hari Minggu absen ke gereja oleh karena mengantuk. Ada acara keluarga di malam minggu sehingga akhirnya hari Minggu dia mengantuk dan tidak jadi ke gereja. Ada juga seorang ibu yang bertekad di tahun ini dia akan menurunkan berat badannya demi kesehatan. Tapi belum apa-apa dia sudah menyerah. Ngakunya lelah berolahraga dan juga capek menahan selera. Ada juga seorang anak ya permata
yang bertekad di tahun baru ini dia akan menjadi anak yang lebih baik lagi, dengar-dengaran akan nasihat orang tua. Tapi belum apa-apa, dia sudah melanggar tekadnya. Dia sudah pernah minggat dari rumah, masih bulan Januari sudah minggat. Tidak pulang ke rumah karena ngambek keinginannya tidak dipenuhi orang tua. Mungkin ada dari kita, ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yang mengalami hal serupa berkaitan dengan tekad yang baru. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini menyatakan bahwa tekad yang baru itu akan membaharui pola pikir dan juga cara hidup kita sehingga kita dikatakan hidup baru. Namun bukan hal yang gampang untuk melakukan sebuah tekad. Karena menjalankan hidup baru, melakukan tekad, pasti banyak tantangan dan godaan yang datang. Tetapi ada satu hal yang harus kita ingat, yang membuat kita mampu menjalankan hidup baru di dalam tekad yang baru. Apakah itu? Mari sebelum pertanyaan ini dijawab, kita sama-sama mendalami terlebih dahulu teks nats Alkitab yang menjadi renungan kita hari ini. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kitab Yehezkiel ini merupakan kitab yang berisikan penglihatan akan perintah-perintah Tuhan kepada bangsanya melalui Nabi Yehezkiel. Di dalam penglihatannya, Nabi Yehezkiel yang bertugas di Bait Suci Yerusalem beberapa kali melihat tanda-tanda peringatan dari Tuhan kepada bangsa Israel, yaitu tanda-tanda akan adanya hukuman yang akan menimpa bangsa itu, yang terjadi karena bangsa tersebut telah jauh dari Tuhan. Mereka ikut menyembah allah-allah lain dari bangsa-bangsa asing. Mereka juga hidup sesuka hatinya, sehingga tanda-tanda peringatan bahwa akan ada hukuman dari Tuhan itu beberapa kali diperoleh oleh Nabi Yehezkiel. Namun berita penghukuman dari Tuhan bukanlah untuk melenyapkan bangsa tersebut. Mereka akan dibuang ke pembuangan di Babel, namun bukan untuk selama-lamanya. Karena pembuangan itu adalah cara Tuhan mendidik, menggembleng bangsa tersebut supaya kembali lagi setia kepada Tuhan. Dan pembuangan itu tidak berlangsung selama-lamanya. Ini dibuktikan dengan adanya berita pengharapan dari Tuhan yang menjadi nats renungan kita. Bahwa ada waktunya bahwa mereka akan dibebaskan dan kembali ke kampung halamannya. Sehingga ladang-ladangnya yang telah tandus itu akan dikembalikan untuk mereka usahai. Sehingga orang-orang yang lewat melihat, wah, tanah tandus itu sudah menjadi seperti Taman Eden. Dan kota yang telah runtuh dan telah lama mereka tinggalkan akan kembali menjadi milik mereka. Dan reruntuhannya pun akan dibangun kembali. Semua itu menyatakan kuasa Allah yang sanggup membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus. Artinya apa? Bangsa Israel yang kembali dari pembuangan itu akan beroleh hidup yang baru dan akan menikmati berkat-berkat yang baru dari Tuhan. Semua itu semata-mata terjadi oleh karena Allah yang penuh kasih. Lalu apa makna nats renungan ini yang bisa kita ambil dan kita kaitkan dalam hidup kita saat ini? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, melalui nats ini kita diingatkan bahwa Tuhan adalah kasih. Kasih Allah bukanlah kasih yang membuat bangsanya terlena, terbuai selama-lamanya di dalam dosa. Kasih Allah adalah kasih yang membawa bangsa pilihannya itu tahu akan kesalahannya, lalu beroleh hidup baru oleh karena bertobat. Jadi kalau kita kaitkan ke dalam hidup kita saat ini, mungkin ada yang sampai hari ini
dari saudara-saudara yang dikasih Tuhan yang mungkin merasa hidupnya seperti di pembuangan, ya. Penderitaannya panjang, banyak sekali masalah, doanya belum dijawab Tuhan, ya. Kenyataan tidak seperti yang diinginkan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Hari ini kita diingatkan, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Kasih Allah tidak berhenti ketika engkau mengalami penderitaan. Tetapi bisa saja Tuhan sedang mempersiapkan engkau untuk menjadi orang yang lebih kuat dan lebih menyadari betapa besar kuasa Tuhan, kemudian bisa beroleh hidup baru melalui berbagai masalah dan pencobaan hidup. Jadi, bukan berarti kasih Allah berhenti ketika doa kita belum dijawab atau ketika masalah menimpa bertubi-tubi. Bisa jadi itu adalah cara Tuhan mendidik, menggembleng kita layaknya bangsa Israel untuk bisa kembali menyadari betapa besar kuasa Allah dan tidak ada Allah seperti Tuhan Allah. Jadi, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jangan hanya ketika doa kita dijawab Tuhan, atau ketika hidup kita melimpah, pekerjaan lancar, rezeki lancar, anak-anak kita baik budi, penyakit-penyakit semua sembuh, barulah kita bilang, oh Allah itu kasih. Tetapi ketika yang terjadi sebaliknya, kita bilang Allah itu kejam. Bukan. Karena kasih Allah dinyatakan bukan hanya ketika hidup kita baik-baik saja. Kasih Allah dinyatakan bukan hanya ketika hidup kita baik-baik saja. Saat hidup kita tidak baik-baik saja pun, bisa jadi itu adalah cara Allah untuk menegur kita dan mengingatkan kita siapa yang lebih berkuasa, kita atau Tuhan, saudara-saudara kita, uang kita, harta kita, atau Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, melalui nats ini nyatalah bahwa Allah itu jauh lebih berkuasa daripada Allah-Allah asing yang disembah bangsa Israel ketika itu. Tuhan Allah membiarkan mereka dibawa ke pembuangan di Babel itu adalah karena mereka telah berdosa. Cara itu dipakai Tuhan sebagai teguran dan sekaligus menyatakan bahwa kasih Allah membawa bangsanya itu menuju pembaharuan. Dari yang berdosa dibersihkan menjadi hidup benar. Itu yang dinamakan pemulihan. Jadi, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di dalam kehidupan kita bergereja saat ini, seringkali jemaat-jemaat ya, sudah ganti tahunnya pun kebiasaan lama masih belum berubah. Misalnya, tidak on time datang ke gereja dalam mengikuti ibadah minggu. Sudah mulai khotbah atau mungkin sudah kolekte baru sampai di gereja. Ada juga jemaat-jemaat Tuhan yang tidak aktif datang ke PA atau PJJ. Hanya datang ketika ada maunya saja. Misalnya anaknya akan menerima pemberkatan nikah, anaknya mau dibaptis, anaknya mau angkat CD, saudaranya ada yang sakit dan lain sebagainya. Ada maunya. Padahal selama ini tidak peduli pada aturan-aturan gereja secara organisasi. Tidak peduli akan iuran diakonia. Tidak mau aktif datang ke kegiatan-kegiatan yang ada di tengah-tengah gereja. Dan lalu kalau orang-orang yang demikian ditegur, pembelaannya sama. Apa itu? Ini kan gereja. Di gereja itu kasih. Gereja tidak bisa disamakan dengan organisasi-organisasi sekuler di luar sana. Saudara yang dikasih Tuhan, apakah ada orang-orang yang demikian di gereja saudara? Ingat, kita adalah gereja. Gereja artinya yang dipanggil dari kegelapan menuju terang. Eklesia dalam bahasa Yunani, Igreia dalam bahasa Latin. Kita gereja, yaitu orang-orang yang dipanggil dari gelap menuju terang.
Di Minggu Epifanias ini kita terus-menerus diingatkan bahwa Yesus adalah terang. Harusnya kalau Yesus adalah terang, dia datang ke dunia membawa terang. Kita yang telah menerima Kristus dalam hidup kita juga adalah terang. Kalau kita terang, anak-anak terang, harusnya hidup kita ini menjadi contoh yang baik, teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Atau dimanapun kita berada, kita menjadi teladan. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang sudah hidup di dalam terang. Jadi harusnya bertanggung jawab atas perbuatan dan tingkah lakunya. Bertanggung jawab untuk menjadi teladan baik bagi orang-orang di sekitar sesama umat Kristen maupun bagi organisasi-organisasi sekuler di luar sana. Kita, saya dan saudara adalah anak-anak terang yang harusnya menjadi contoh. Jadi tahun baru jangan bawa kebiasaan lama. Kalau selama ini suka telat datang ke gereja, tahun ini jangan lagi. Buat tekad dan hidup di dalam tekad yang baru. Saudara dikasih Tuhan, ada jemaat yang lebih aktif ke arisan atau STM, ya, Serikat Tolong Menolong, daripada ke gereja, daripada datang PJJ atau PA. Ada juga orang kalau di tempat kerjanya dia tidak berani absen, tidak berani macam-macam, tapi kalau ke gereja ditunda-tunda, minggu depan lah. Sampai di minggu depannya, minggu depan aja lah. Toh masih ada waktu. Belum tentu masih ada waktu. Sekarang mari kita buat tekad yang baru. Atau ingat kembali apa tekad kita di awal tahun ini. Seseorang akan dimampukan hidup baru dengan tekadnya yang baru kalau hidupnya dekat dengan Tuhan. Setiap orang akan mampu melakukan tekadnya kalau dia hidup dekat dengan Tuhan. Hidup dekat dengan Tuhan, baik yang tercermin melalui doa, pujian, dan penyembahan kita, itu ibarat charging, ya. Seperti HP kalau lowbat harus di-charge. Kita pun harus sering-sering di-charge dengan cara berdoa, memuji Tuhan, dan menyembah Tuhan. Semua itu ibarat men-charge diri kita, menguatkan tekad kita untuk hidup baru di dalam tekad yang baru. Sehingga hidup kita menjadi lebih baik. Orang-orang yang hidup di dalam Tuhan itu akan menyaksikan kuasa Tuhan. Percaya saudara? Orang-orang yang hidup dekat dengan Tuhan itu akan menyaksikan kuasa Tuhan. Dan melalui dirinya juga kuasa Tuhan dinyatakan. Sehingga orang-orang di sekitarnya menjadi percaya Tuhan. Contohnya adalah Eneas dan Tabita. Yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai 43. Eneas adalah seorang yang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya selama 8 tahun. Bayangkan, 1 tahun saja sudah cukup menyiksa. Dia 8 tahun terbaring karena lumpuh. Namun kata Petrus, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau, bangunlah. Seketika itu juga Eneas bisa bangun dan bisa membereskan tempat tidurnya. Lalu berikutnya di Jope ada seorang perempuan bernama Tabita. Dia adalah perempuan yang banyak sekali berbuat baik. Dia suka membantu orang-orang miskin dan membuatkan baju untuk para janda. Tetapi suatu hari dia sakit lalu meninggal. Orang-orang yang telah merasakan kebaikan Tabita merasa kehilangan sekali. Petrus pun dipanggil. Karena setiap orang yang menangisi mayat Tabita berharap dia bisa hidup kembali. Maka melalui Petrus bangkitlah Tabita. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, melalui Eneas dan Tabita yang memperoleh kesempatan untuk hidup baru, nyatalah kuasa Tuhan. Melalui hidup Eneas dan Tabita, kuasa Tuhan dinyatakan. Bagaimana dengan hidup kita? Sudahkah melalui hidup kita kuasa Tuhan dinyatakan? Atau malah sebaliknya, melalui hidup kita orang-orang
menjadi tidak beriman karena hidup kita menjadi batu sandungan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari nampakkan kemuliaan Tuhan melalui cara hidup kita. Perayaan Natal sudah berlalu, kira-kira 1 bulan yang lalu. Namun, apakah makna Natal masih berdiam di dalam hati kita? Adakah semangat Natal masih mewarnai kita di dalam melakukan kegiatan kita setiap harinya? Atau Natal hanya sekedar formalitas? Natal hanya pesta, hura-hura, baju baru? Harusnya tidak demikian, ya. Harusnya melalui Natal, ya, tumbuh tekad yang baru di dalam hati kita untuk hidup baru. Maka marilah bulatkan tekad kita untuk hidup baru di dalam Tuhan. Mari bulatkan hati kita. Jangan mau kalah melawan cobaan-cobaan. Baik itu cobaan daging yang datangnya dari diri kita, juga cobaan yang datang dari luar diri kita. Jadilah pengikut Kristus yang lebih aktif, yang lebih beriman dan menjadi terang bagi sekitar kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 1 minggu ke depan kita akan melaksanakan yang namanya Pekan Penatalayanan. Mulai hari Minggu sampai Sabtu yang akan datang, kita akan melaksanakan Pekan Penatalayanan. Disinilah kita diuji, mampu tetap setia atau tidak. Kita mampu setia apabila kita memohon hikmat kekuatan dari Tuhan untuk bisa kita mengikuti setiap hari ibadah Pekan Penatalayanan. Sebelum kita memasuki PJJ dan PA-PA tiap-tiap kategorial, marilah kita melatih diri kita dengan mengikuti Pekan Penatalayanan. Dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, percayalah, orang yang bertekad untuk menjadi lebih baik, itu pasti akan dikuatkan oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak terang. Selamat mengerjakan tekad yang baru dan hidup yang baru di dalam Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami mengucap syukur Tuhan. Kami kembali dikuatkan melalui firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan, sehingga kami bisa hidup baru di dalam tekad yang baru, menjalani hari-hari ini di dalam tahun yang baru ini. Izinkan kami menjadi pribadi yang lebih baik, lebih beriman dan lebih kuat menghadapi setiap tantangan hidup. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berserah dan berdoa. Amin.